Pace e bene, selamat Hari Raya Pentakosta untuk kita semua. Berbeda karunia, tetap satu tubuh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pada hari ini Gereja Universal merayakan Hari Raya Pentakosta, di mana peristiwa ini adalah peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Ada sebuah hal menarik tentang Hari Raya Pentakosta. Banyak orang menganggap peristiwa mukjizat ini adalah peristiwa di mana para rasul bisa berbicara dalam berbagai bahasa. Padahal kalau diperhatikan, mukjizat terbesarnya bukan soal berbicara, tetapi soal dimengerti. Karena dalam hidup ini, berbicara itu mudah. Yang sulit adalah saling memahami. Dan bukankah itu sangat relevan dengan zaman sekarang? Kita hidup di era komunikasi paling canggih dalam sejarah manusia. Ada WhatsApp, ada Instagram, ada artificial intelligence, bahkan banyak media lain. Tetapi anehnya, manusia justru semakin sulit memahami satu sama lain. Banyak keluarga tinggal serumah, tetapi jarang sungguh berbicara. Banyak orang aktif di media sosial, tetapi merasa kesepian. Banyak debat terjadi setiap hari, namun sedikit dialog yang sungguh mendengarkan. Dalam bacaan pertama, Roh Kudus turun atas para rasul, dan semua orang mendengar mereka berbicara dalam bahasa masing-masing. Menariknya, Roh Kudus tidak menghapus perbedaan bahasa itu. Orang Partia tetap sebagai orang Partia, orang Arab tetap sebagai orang Arab, dan orang Mesir tetap sebagai orang Mesir. Di sini Tuhan tidak membuat semuanya seragam. Nah, di sini berarti Roh Kudus tidak bekerja dengan menghilangkan perbedaan, tetapi dengan mempersatukan perbedaan. Dan ini sebenarnya kebalikan dari kisah Menara Babel dalam kitab Kejadian. Fun fact-nya, banyak ahli kitab suci melihat Pentakosta sebagai kebalikan Babel. Di Babel manusia terpecah karena kesombongan dan tidak saling mengerti. Dalam peristiwa Pentakosta, manusia dipersatukan oleh Roh Kudus dan mulai saling memahami. Jadi Pentakosta bukan hanya sekedar lidah api, tetapi tentang Tuhan yang berusaha memulihkan hubungan manusia. Lalu Santo Paulus dalam bacaan kedua memakai gambaran tubuh. Tubuh punya banyak anggota. Mata untuk melihat, tangan untuk memegang, kaki untuk berjalan, dan telinga untuk mendengar. Semuanya memiliki fungsi masing-masing dan sangat berguna. Bayangkan kalau tubuh hanya terdiri dari mata saja. Menyeramkan, bukan? Atau semuanya hanya tangan, pasti kesulitan untuk berjalan. Nah, disinilah keunikannya, justru karena berbeda, tubuh bisa hidup. Begitu juga gereja. Ada orang yang pandai berbicara, ada yang lebih suka bekerja secara diam-diam, ada yang melayani di altar, dan ada yang melayani lewat perhatian kecil yang tidak suka terlihat. Ada yang berbakat memimpin, bahkan ada yang berbakat untuk mendengarkan. Semuanya itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Tetapi masalah manusia zaman sekarang adalah kita terlalu sering membandingkan diri. Kita melihat hidup orang lain, lalu merasa hidup kita kurang. Kita melihat karunia orang lain, lalu lupa bahwa Tuhan juga memberi sesuatu kepada kita. Padahal Roh Kudus tidak pernah menciptakan manusia sebagai fotokopi. Setiap orang itu unik. Dalam bacaan Injil pada hari ini,
Para murid sedang ketakutan dan mengunci pintu rapat-rapat. Dan jujur saja, kalau kita perhatikan, hal tersebut sangat manusiawi. Ketika kecewa, terluka, putus harapan, atau takut, manusia cenderung untuk menutup diri. Tetapi ada sesuatu yang indah dalam bacaan Injil hari ini, di mana Yesus tetap datang. Pintu yang terkunci ternyata tidak bisa menghalangi Tuhan. Dan hal pertama yang Yesus katakan, bukan kenapa kalian takut, tetapi damai sejahtera bagi kamu. Lalu Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini detail yang sangat indah. Dalam bahasa kitab suci, tindakan menghembusi mengingatkan kita pada penciptaan manusia dalam kitab Kejadian, di mana Allah menghembuskan napas kehidupan kepada Adam. Nah, di sini berarti Roh Kudus adalah nafas hidup baru. Dan murid-murid yang tadinya lumpuh karena ketakutan, sekarang dihidupkan kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mungkin hari ini kita juga datang dengan pintu-pintu yang tertutup. Karena kecewa, karena konflik, karena kegagalan, atau karena terlalu lelah menghadapi hidup. Tetapi peristiwa Pentakosta mengingatkan kita bahwa Tuhan masih sanggup masuk bahkan ke dalam hati kita yang terkunci sekalipun. Dan Roh Kudus masih bekerja sampai sekarang. Bukan hanya lewat mukjizat besar, tetapi melalui hal-hal sederhana. Lewat orang yang mau mendengarkan, yang mau mengampuni, yang mau memulai perdamaian, dan yang mau memakai karunia-Nya untuk kepentingan bersama. Karena itu, Pentakosta bukan pesta untuk orang-orang yang sempurna. Pentakosta adalah pesta bagi orang-orang biasa yang mau dipakai Tuhan. Berbeda karunia bukan alasan untuk saling menjauh, tetapi kesempatan untuk saling melengkapi. Semoga Roh Kudus membantu kita bukan hanya menjadi orang yang pandai berbicara tentang Tuhan, tetapi sungguh menjadi tanda kehadiran Tuhan bagi sesama. Semoga pada peristiwa Pentakosta yang kita rayakan pada hari ini menjadikan kita pribadi yang kuat dalam iman dan setia dalam pengharapan. Dan semoga dengan tuntunan Roh Kudus kita mampu menjadi pewarta yang setia. Selamat Hari Raya Pentakosta, Pace e Bene.